Benar kan? Fakta nggak ayat Silakan itu? Ustaz. Jangan sakit hati. Saya kan punya iman. Saya bebas dong berbicara dengan iman saya. Oke, Kalau sekarang mau main pertanyaannya, menurut Bible Bunda Karyana dan abangku, menurut Bible ya yang bicara ya. Orang yang dianggap punya iman itu apa sih? Kadarnya orang yang dianggap punya iman itu apa menurut Bible? Tanda-tanda. Di Bible itu yang dibilang orang yang beriman tuh apa sih? Oke, di tanda-tanda orang yang beriman, pertama dia percaya, lalu apa yang dia percaya harus dipraktekkan. Karena iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi kalau orang percaya kepada Yesus, ya dia harus percaya dengan perkataan Yesus. Contoh, gue percaya Yesus tapi nggak baptis. Gue percaya Yesus yang utusan tapi nggak berdoa pakai nama Yesus. Ini iman pepesan kosong, iman mati. Paham? Jadi semua Islam itu harus kebuang ke neraka. Tidak bisa tidak. Harus. Oke, boleh gue kasih datanya supaya bicaranya nggak kayak tukang obat, ada data? Tanda Tadi tentang orang Yohanes beriman 3 di ayat Bible? 36 Bukaryana, one more time you say you reading Bukaryana please. Reading more. Baca lagi. Kalau lagi. kita bilang Baca kepercayaan lagi. itu ada di Matius 17 nomor 20. Silahkan dibaca. Wow, kok Kena turun pelanggaran dia? dia, kena pelanggaran dia. Sia. Jadi Memang nggak sampai 5 menit dia udah ditendang. Aduh, kasihan deh. ya menurut Bunda Karyana tadi dia kadarnya tentang iman. Dilanjut aja, kita ikut seperti arus saja. Saya ikuti. Saya nggak pernah membantah teman-teman siapapun. Karena ranah saya itu nggak pernah berbicara tanpa data, satu. Kedua, mau pakainya Al-Quran, mau pakainya Bible, saya akan ikuti. Saya akan ikuti. Jadi kalau tanda-tanda dalam kalimat orang-orang beriman itu ada di Matius 17 nomor 20. Enggak, itu cucu ponakan. Jadi dia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu. Berarti aku berkata kepadamu menurut Bunda Karyana di Matius 17 nomor 20, siapa nih aku ini? Nangis yang enak disuntik mati dulu itu kayaknya, duh bisik kali Pak. Astagfirullahaladzim. Don't worry, selamat siang, Carol, Siapa? selamat siang. Di mute anak siapa? Ya, ya. sore. Gantian ya, sebentar. Siap. Selamat sore Pak Jemi. Ya, lanjut Ibu. Bacakan Bu. Di mana tadi? Saya nggak ini, nggak. Karena anak-anak tadi. Yang kasih ayat itu sudah turun. Ayat-ayat apa itu? Ayat-ayat terlalu tajam. Tak tahu juga. Bukan, Carol, diam dulu. Bentar, ada Ustadz sama Sebenarnya Ibu ayat Karin. itu tidak tajam. Orangnya menunjukkan kepada tendensius kepada personil. Tidak tajam. Kalau saya pribadi itu mau diapain saja, saya hanya mengikuti Bunda Karyana. Tipikal saya pribadi, diskusi dari tahun 90-an, pondok pesantren saya di belakang UKI, Universitas Kristen Indonesia, saya berbicara terkadang diskusi dengan ranah-ranah akademisi secara ilmiah. Dengan teman-teman yang memang dia mumpuni secara pengetahuannya, karena dia adalah salah satu daripada Universitas Kristen Indonesia di Cawang. Saya malas untuk melayani orang-orang yang tukang jual obat. Itu pribadi saya. Dan hak dia mau menghujat kayak mau apa, udah hak dia. Bagi saya pribadi nggak mau terkontaminasi gitu loh. Tapi ketika kita tanyakan dengan ranah-ranah keimanan, tanda-tanda orang-orang yang beriman menurut Bible dan menurut Al-Quran, nanti kita sandingkan. Namanya itu belajar tentang lintas agama, gitu loh. Baik, nanti kalau umpama Bunda Karyana mengatakan, contoh nih Bunda Karyana berpendapat bahwa Tuhan menurut Bible apa saja sih? Kan gitu. Nah menurut Al-Quran itu apa saja? Lalu nanti sandingkan ayat-ayat yang ada di Bible. Dan di Al-Quran. Ini kan ternyata di sini kan nggak ada orang yang Hindu, nggak ada orang Buddha. Nah itu saya tuh ranahnya kayak gitu. Artinya apa teman-teman? Maka di sini nanti ada yang namanya kalau kita belajar lintas agama, ada supremasi salah satu agama. Apa itu supremasi? Yaitu adalah di mana kekuasaan tertinggi upaya menegakkan hukum pada menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Nah, nanti kita cari tuh. Ya, cari bersama-sama. Apakah semua agama itu sama? Kan gitu. Ya. Nah, nanti kita tuh akan bisa mengatakan bahwa bohong kalau mengatakan bahwa semua agama itu sama. Ada perbedaannya.
Tapi kita cari dulu, kita sepakati dengan kalimat-kalimat yang ada mungkin di Bible, mungkin di Al-Quran, mungkin di Buddha, mungkin di Hindu. Nanti ada di Upanishadnya. Kita cari tahu. Contoh, apa sih yang sama di antara kitab-kitab suci ini? Gitu loh. Makanya saya selalu katakan begini premisnya, saya bangun dulu untuk teman-teman yang Kristen ya. Yang beda-beda dan banyak itu penjelasan manusia tentang Tuhan. Paham gak sampai sini nih? Saya pelan-pelan nih. Yang beda-beda dan banyak itu penjelasan manusia tentang Tuhan. Secara sang pencipta alam semesta itu, Tuhan itu sendiri tetap satu. Gak mungkin 2, gak mungkin 3. Gitu loh. Apalagi 5, apalagi 10. Gak mungkin. Gitu loh. Makanya di situ kita harus sepakati dulu bahwa semua kitab agama memerintahkan untuk mengimani Tuhan yang Esa. Sepakat atau tidak? Semua kitab agama loh. Ada di kitab Ulangan, ada di Markus 12:29, kitab Ulangan 6 nomor 4. Bahkan nanti ada di kitab Hindunya di Upanishad, Cakyanovya 6, Upanishad bab 6 seksi 2 ayat 1, Tuhan itu satu tanpa yang kedua. Ada di Swetaswara Upanishad bab 6 ayat 9-nya. Bagi Tuhan itu tidak ada atasannya, tidak punya tuan, tidak punya orang tua. Bahkan nanti ada di Upanishad bab 4 ayat 19. Apa katanya? Natasha prima asti. Baginya tuh tidak ada gambarannya. Dan ternyata di Bible juga ada. Suaranya tidak pernah kau dengar. Gitu loh. Bahkan nanti di Al-Quran ada nggak? Ada. Qul huwallahu ahad. Allah tuh Esa. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Oh ternyata ada yang sama ya. Baru nanti kita diskusikan kok ada perbedaan sih. Maka di situ nanti kita bangun bersama-sama apa yang menyebabkan itu jadi berbeda. Gitu. Siapa nih? Gitu. Pak Ustadz, ini ini dia minta naik tuh. Ya nggak apa-apa, mau naik kayak mau turun kayak kan bukan urusan saya. Udah ada moderator di sini. Mau ditaikin bagus nggak? Kan ini tugasnya moderator untuk bikin diskusi ini mendatangkan pengetahuan atau cuman bahasa rame-rame. Karena kalau untuk rame, buka komal itu, taikkan penghujat saja itu bisa 1K, 2K. Kita tuh bukan untuk cari menang-menangan di sini. Kita itu ingin mencari, mengedukasi, mencari kebenaran, bukan mencari menang-menangan. Apalagi tukang obat. Ini ranah ilmiah, akademisi. Boleh untuk tidak terlalu tendensius. Ya. Sebenarnya gini Bu Karyana. Alfi, standby. Oke, sebenarnya sih bukan tendensius ya atau menyerang gitu ya. Ketika ayat Alkitab yang saya bawa itu kan saya hanya mengutip perkataan apa yang dikatakan oleh orang yang punya omongan itu. Lalu ketika saya mengungkapkan itu, kemudian Anda memandang saya sebagai orang yang tendensius. Atau ketika saya bawa data Al-Quran, maka teman Islam mengatakan saya blasphemer. Itu kan pemikiran yang subjektif. Coba kita berpikir objektif. Apa yang saya katakan itu hujat atau tidak? Kan fakta sesuai dengan data, kecuali saya memang tidak menggunakan data. Anda boleh berpemikiran yang nggak seperti objektif. Anda pemikirannya, oh kamu hujat. Nah, saya kan bicara pakai data juga. Lalu apa yang disalahkan dari saya? Enggak, dari tadi kita nggak ada yang menyalahkan. Ya benar. Sedikit ya. Anda ini begini. Anda udah baca dalil, lalu ke person, lalu menghukum gitu. Dia ditendang ke neraka. Salah lah, jangan boleh gitu. Itu urusan Tuhan, bukan urusan Anda ya, maaf ya. Berbeda tidak ada masalah, justru ada komal lintas agama. Udah tiga tahap. Saya masih di tahap dalil dan komentar, bukan ngejas. Nah yang tahap ketiga itu bro ya salah. Karena Muhammad itu menurut saya ke surga, selamat. Pengikutnya nggak tahu. Jadi keselamatan itu adalah rahasia masing-masing. Tuhan yang tahu. Nggak boleh kita ngejas siapapun. Yang nggak boleh sekarang gini, yang bisa kita jas tidak akan selamat siapa? Lucifer dan pengikutnya sepertiga malaikat. Kedua, Judas. Nah, ketiga siapa tuh debaters itu? Rudy Skariot bilang Judas selamat karena dia adalah nabi yang dipilih Tuhan. Bullshit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Assalamualaikum. kalau Waalaikumsalam. Ini kalau
yang pakai akun OIA, Kopi, selagi dia belum membuat suatu statement pernyataan bahwa dia akan meminta maaf kepada kita umat muslim semua, yang dengan sadar dia mengatakan waktu itu di komalnya Jenderal Mayor, dia mengatakan kitab suci kita sampah tanpa landasan dalil, tanpa ada rujukan, dan itu adalah klaim semata untuk menghujat. Saya sudah membuatkan LP-nya, jadi tidak layak orang yang berkedok mau menjadi debater tapi dia adalah penghujat. Kita suruh buka mulut, kita ludahin rame-rame. Gitu. Maksudnya jadi nggak ada tempat buat penghujat di sini ya. Kita jalurnya adalah akademis, berdiskusi, apa yang ada literasinya itu yang kita bicarakan, bukan penyimpulan. Oke? Jadi kita jangan kasih panggung kepada para penghujat, karena kita akan menjadi secara nggak langsung akan menyamakan dengan mereka. Yang mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita. Kita ada ta'awud ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada ustadzuna kita. Jadi alangkah baiknya kembali ke diskusi yang akademis maupun penuh dengan literasi. Kalau penghujat nggak usah ada kasih tempat di sini. Silakan dilanjut Bu Karyana, langsung saya tutup. Sepakat Kang Dito, sepakat. Saya sepakat. Ya gitu aja. Terima kasih banyak. Lanjut. Oke. Abangku Bang Danwari. Mantap. Iya. Barang Alfi. Teman-teman. Apa Danwari? Silakan Danwari. Silakan. Baik. Kira-kira menurut teman-teman saya menghujat nggak di sini? Baru ngomong. Orang baru masuk kok, baru masuk gimana saya mau ngomong tentang masalah hujat itu. Mana tahu juga Ngopi saya dulu, ngopi dituduh sambil menghujat. ngopi sambil santai gitu loh. Bang Danwari. Karena ada di sini Kang Dito, sahabat saya ini. Ya, selamat sore sahabat-sahabat semua. Ya, sorry. Sore. Sore Magen. Ya, sore. Boleh Bang. Kalau makin naik bukan bawa hujatan tapi bawa subhat. Selagi Ya, belum. boleh. Berarti Bawa bukan- sumber baru ya untuk didiskusikan ya, boleh ya. Boleh. Boleh Pak Tapi Ustadz gini, Hanafi. Gini Bang Magen. Saya tuh terbiasa dalam ranah diskusi itu kita kalau umpama nih, saya mau kemana nih gitu. Saya mau ranahnya untuk diskusi. Maka saya akan lihat dulu siapa dia, pendidikan dia apa. Dia Saya mengerti bahasa Arab gitu. Maka saya enak diskusinya kalau kita posisinya sama musuh kita. Tapi kalau seumpama dia mau ranahnya diskusi, dia baca aja nggak bisa. Terus gimana kita mau? Kita kan harus imbang kan? Ya, saya kalau bahasa daerah nggak bisa. Bahasa daerah, kalau dari bahasa daerah Kupang saya bisa, bahasa Indonesia minimal bisa. Dan Nggak ke situ, saya Bang Magen. gini Pak Bukan Ustadz. itu yang kita ini kan. Gini, Dalam Pak ranah Ustadz. diskusi dialektika tentang masalah kitab Sebentar Maka Pak minimal Ustadz. mempelajari kitab sucinya orang juga. Saya pelajari dalam bahasa terjemahan. Apakah itu salah? Wah lama. Itu salah. Salah Oke. di mana? Di mana data rujukannya di mana kalau salah mempelajari kitab suci dengan terjemahan? Salah. Di mana datanya? Kenapa demikian? Datanya Di mana di mana? datanya kan? Di Ya, mana datanya? coba di kan? Quran surah berapa? Oke. Di surat posisinya kalau kamu baca nih. Ada di surat Al-Baqarah ayat 1, 2 dan kau baca itu coba. Coba Al-Baqarah 1 dan 2. Ya, coba kau baca. Bentar. Ya. Bentar ya Pak Ustadz ya. Sebenarnya simpel aja sih. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Itu Apa itu aja artinya? udah cukup sebenarnya. Apa itu artinya Alfi? Allah turunkan Al-Quran itu berupa bacaan dalam bahasa Arab agar engkau menggunakan akal. Jadi kalau nggak pakai Arabic language itu rasanya kayak nggak pakai akal kita membahas Al-Quran ini. Jadi kayak Itu kan pikiranmu. kayak orang-orang tolol Alfi. gitu. Itu kan pikiranmu. Karena Oh, bukan. memang karena Itu memang dalilnya. ya ini Itu ya dalilnya. Al-Baqarah ayat 1 dan 2 ya.
Alif Lam Mim kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Mana di sini? Mana di sini harus memahami bahasa Arab? Menurut kamu seperti apa itu? Ya, ini alif lam mim ini pun nggak ada ya artinya ya. Alif lam Karena mim kamu ini. nggak ngerti. Justru itu karena nggak ngerti. Tahu Apakah orang terjemahan Islam itu mengerti? masalahnya. Apakah orang Islam mengerti alif lam mim? Ngerti dong. Kami Ngerti dong. paham. Oke, Kamu alif nggak lam mim itu ngerti. apa artinya? Itu namanya huruf muqatta'ah. Huruf Apa itu Tujuannya apa? muqatta'ah? Huruf Allah cuma hijaiyah menurunkan yang huruf terputus. doang, Ustaz. Kamu giliran Oke, dijelaskan lanjut. ikut nyerocos, giliran kita ajarin, kamu nggak paham. Itu namanya huruf muqatta'ah. Kalau Oke. orang pondok pesantren belajar itu namanya huruf terputus dari hijaiyah. Gitu Oh loh. gitu. Kamu Paham? tahu artinya? Huruf Iya, muqatta'ah iya, Kamu iya. tahu itu artinya? Coba saya tanya sekarang lagi. Saya tanya Apa? lagi. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau terjemahannya petunjuk bagi orang bertakwa, bagaimana menurut kamu itu? Ya, menunjukkan kepada orang yang bertakwa, apa salahnya? Jadi Iya. Pertanyaannya, kamu bisa jadi petunjuk nggak kalau kamu nggak bertakwa? bisa aja. Gimana cara ngejelasinnya? Ya kalau ya, sekarang begini, saya tanya. Saya tanya itu. Sekarang Kamu begini, bisa dapat petunjuk nggak kalau kamu nggak jadi orang yang bertakwa? Coba. Sabar. Ini kan Orang terjemahan. diajarin nggak ya berbuat baik dan jahat itu diajarin nggak? Gua tanya. Ih. Lah kok Orang ditanya gimana? itu nanya balik. Saya tanya, itu petunjuk Quran untuk orang bertakwa. Pertanyaannya gimana menurut kamu itu? Coba. Ya mengajarkan Quran ini kan dibacain, terus nggak ngerti ditanya gitu. Ini masalahnya. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Masalahnya kayak gitu, Bang Oke, Magel. sekarang Makanya begini, saya kalau tanya. beleng-beleng jangan dibonsai. Oke, sekarang gini, saya nggak ngerti Paham. apa-apa nih. Saya nggak ngerti apa-apa nih. Saya mau nanya. Maka ya. dengerin, karena Oke. yang tahu bahasa Arab orang yang belajar bahasa Arab. Oke, yang siap, tahu siap orang bosku, Medan, siap, orang siap, bahasa siap. Medan, orang Medan dan yang belajar bahasa Medan. Siap, bosku, Yang tahu siap, orang siap, Sunda, siap. yang tahu bahasa Sunda, orang Sunda dan yang belajar bahasa Sunda. Saya boleh bertanya, Pak Ustadz? Dengar, kamu kan nggak tahu tuh. Sekarang jelas nggak kalau orang belajar cuman terjemahan bakalan tersesat atau tidak? Oke, ya udah. Oke, berarti Anda tahu kan? Oh ya udah, Saya oke. tanya, Iya, saya kamu iyain mengiyakan aja. atau tidak? Saya iyain Bilang, aja. kan? Saya iyain aja. Jangan bilang saya iyain, harus jujur. Ketika orang belajar terjemahan, bakalan keliru atau tidak? Enggak keliru. Justru meluruskan. Oke, sekarang Ya begini udah, saya coba uji luruskan. Anda. Saya uji Anda. Coba Saya uji Anda. luruskan Betul? terjemahan daripada ayat yang Saya keduanya, uji luruskan. Anda. Anda mau diuji apa enggak? Saya tanya dulu. Saya bilang, Nah, kau bilang belajar Quran kok itu muter-muter? dengan Saya terjemahan. nanya. Itu nggak Saya mungkin uji keliru. Anda mau. Tolong jelaskan terjemahan ayat kedua itu. Ih, ketawa dengan garing. Kau bilang kamu kalau ya, belajar Dito, terjemahan itu Dito. nggak keliru. Coba kau jelaskan tentang terjemahan itu. Ya, oke. Di sini ya, di surah Yusuf ayat 2 ya. Surat Yusuf Al-Baqarah ayat 2, kau lari kemana-mana kau. Sabar dulu. Ini model kayak gini mau diskusi sama kita. Kan alif lam ro itu kan cuman kata-kata. Magen, boleh aku Cuman ngomong huruf, dikit, betul? Magen, aku Gua ngomong males. dikit, Magen. Males gue kalau diskusi sama orang-orang model begitu tuh teman-teman. Ditanyanya gini. apa, muter ya kemana. Akhirnya apa ya, terbuang waktu. Iya, Waktu buang kita energi. terbuang teman-teman. Buang-buang energi. Ya, Maksudnya begini. Tarkul jawabi alal jahili jawabun. Tidak menjawab pertanyaan orang beleng-beleng itu jawaban. Udah clear sampai situ. Betul. Teman-teman sekalian, kenapa tadi Ustadz Hanafi langsung membahas soal asal muasal manual book? Aku tampilkan deh. Ini Bible Arab Indonesia misalnya. Kalau berlindung dengan terjemahan teman-teman, it's okay, nggak masalah gitu. Kita harus tahu kapan kondisi Tuhan yang mendengarkan kita, kapan kondisi kita yang mendengarkan Tuhan. Kalau kita yang berdoa, itu Tuhan yang mendengarkan kita. Pakai bahasa apapun Tuhan mengerti. Gitu. Tapi pada saat kita mendengarkan Tuhan dengan membaca isi daripada kitab suci, itu kita yang mendengarkan Tuhan. Kita harus pelajari bahasa Tuhan. Gitu teman-teman. Menggunakan bahasa apa dia pada saat menyampaikan informasi kepada kita. Gitu loh. Harus dibedakan dua hal ini. Kapan Tuhan mendengarkan kita, kapan kita mendengarkan Tuhan. Gitu. Kalau kita
menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Itu hasilnya tidak 100% akurat. Makanya kembali lagi kepada original text manual book. Gitu loh. Wajar, apalagi sekelas Ustaz Hanafi tadi pengen diuji oleh dia. Kau diam dulu, Bang Erik. Apalagi tadi Ustaz Hanafi katanya mau diuji dia. Apa kredibilitas beliau untuk menguji seorang Ustaz Hanafi? Kredibilitasnya apa? Bayangkan ya, orang yang baru belajar kabataku kali bagi tambah kurang mau menguji Ustaz Hanafi yang telah mempelajari ilmu aljabar, sinkostan, algoritma. Kan lucu. Buang-buang energi teman-teman. Jadi tolong ya bagi teman-teman non muslim terutama, kalau kalian pengen bertanya seputar keislaman itu sendiri ke atas ini, saya harap kalian menyiapkan wadah, paling tidak wadah untuk menampung jawaban tersebut. Demikian. Jadi jangan bilang menguji, karena saya terbiasa diuji sama guru saya. Namanya menguji itu harusnya yang menguji itu lebih levelnya lebih tinggi. Kiai, dosen, guru saya. Kalau mau bertanya saja. Baca Quran nggak bisa. Tiba-tiba mau menguji kita yang bisa baca Quran itu beleng-beleng namanya teman-teman. Kalau nggak tahu tanya saja. Halo, menurut saya kalau untuk ya mencari kebenaran, pelajari dulu sejarahnya, ya dari awal, ya dari gimana ceritanya kitab itu datang, gimana ceritanya apa itu. Kita harus pelajari dulu. Contoh Al-Quran, ya katanya di abad ke-7 masih ditulis di daun kurma, ya di tulang-tulang, di apa. Sedangkan di abad pertama sudah ada kertas. Alkitab sudah ditulis di kertas, ya uang pun sudah di kertas, di Perancis mau di Inggris mau di Cina udah uang kertas. Oke, ya. siap Bang Erik, saya paham narasinya, paham Bang Erik. Sekarang saya tanya, yang tidak karena harus diapali, belajar sejarah, betul Bang Erik? Harus belajar sejarah, betul? Sekarang saya tanya, apakah Tuhan itu punya sejarah Bang Erik? Tuhan yang mana nih? Tuhanmu lah. Loh tentu saya imani itu kita, makanya saya cari dulu. Ya, pantas nggak kau pikir nih dengan logikamu Tuhan itu ada sejarah? Menurutmu Tuhan lahir atau tidak? Loh menurut saya ya bisa aja, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya berarti Tuhan lahir, ya? Betul Bang Erik? Nggak ada yang mustahil. Ya saya tanya, Tuhan berarti lahir, betul Bang Nggak Erik? ada yang mustahil, bisa aja. Ya, sekarang kecuali kalau Tuhan yang lahir, terbatas, Bang Erik, gitu. dengarkan, ini akademisi ya. Dengan logika ya, dengan ilmiah ya. Kalau Tuhanmu itu lahir, berarti sebelum Tuhan itu lahir, alam ini siapa yang nyiptain? Emangnya lahir dia apa belum ada? Nah, apa belum ada dia? Pertanyaannya kalau lahir itu udah ada nggak sebelum lahir itu? Kau samakan kelahirannya yang gimana nih? Ya sekarang kalau Yesus itu lahir sama kita atau tidak? Itulah otakmu itu ya seperti masih SD. Sudah mulai kayak gini teman-teman. Nggak pantas kita diskusi yang model begini loh. Nggak mau jawab dengan jujur gitu loh. Kita tuh akan kalah kalau ranah diskusinya dengan tukang obat. Apalagi dia nggak ada ranah pendidikan. Yang namanya ranah pendidikan itu kita dari Bimba, TK, SD, SMP dikasih tahu nih warnanya merah. Ini warna merah. Gitu kan? Lalu nanti ditanya, ini warnanya apa? Ini warnanya hitam. Itu dari mulai Bimba, TK, SD, SMP. Seluruh di Nusantara Indonesia ini akan mengatakan ketemu orang yang dia berpendidikan SD, SMP, SMA, SMA, dan kuliah warnanya merah. Tiba-tiba ada orang pegunungan, orang dari kebun atau dari mana, nggak tahu ya, dari pedalaman. Dia bilang ini warnanya putih. Udah, jangan disalahin, orang nggak pernah sekolah. Terserah dia mau bilang warna putih, terserah, karena dia nggak sekolah. Kalah kita yang berpendidikan berdiskusi sama orang beleng-beleng. Karena akhirnya buang-buang waktu kita. Paham ya teman-teman ya? Nah seperti itu loh. Lanjut, yang lainnya. Barangkali Alfi atau siapapun, silakan. Kita lanjut ke Kak Karyana aja deh. Kak Karyana monitor Kak. Bunda Karyana monitor. Ya, dari tadi ada telepon terus, bertelepon terus, saya nggak monitor. Iya, Sorry. orang sibuk kali kayaknya Kak Karyana ini. Langsung Kak, pertanyaan keempat Kak, apa Kak?
Hah? Pertanyaan keempat ke 1, 2, 3 nggak ada. Oh, 1, 2, 3-nya belum ada. Ya udah. Kakak yang bertanya di sini, Kak. Kakak yang bertanya di sini coba. Saya yang bertanya, saya selalu yang menjawab. Oh, kakak yang menjawab. Bang Jemi aja deh. Kalau Bunda Karyana mau menjawab, boleh saya tanyakan tentang Bible-nya Bunda Karyana? Boleh Pak Ustadz. Boleh ya, saya bertanya ya, dan saya mudah-mudahan. Nggak, ini aku dibilang ular kepala 2. Iya memang aku nggak suka penghujat, gimana sih? Ibu, gak usah direspon. Jangan sedikit sama di bawah. Biarkan di bawah tuh mau ada kiamat sugro, mau ada posisi tsunami Nabi Nuh. Aneh. Jadi kalau Ibu saya usah fokus ke bawah, di atas saja. Lanjut. tentang mengenai masalah ketuhanan, betul Bunda Karyana? Iya. Ya kita nggak clear ya masalah siapa Tuhannya ya. Enggak, saya hanya bertanya dengan ranah akademisi secara ilmiah Bunda Karyana. Ya tolong ini diblokir ini yang ngomong-ngomong nggak beres ini Karyana Oten ini. Teman-teman. Moderator minta tolong di bawah. Gini aja deh. Izin Alfi yang ngambil alih ya. Jadi ini Alfi matikan sebentar. Jadi teman-teman tolong deh gitu. Kita kan mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar nih, ya kan? Jadi teman-teman tolonglah sokongannya, dukungannya gitu teman-teman. Alfi ini sebagai orang yang paling kecil di sini ya. Masih 17 tahun umurku nih. Tapi tolong, Alfi sangat minta tolong sekali kepada teman-teman. Kita kan dapat tamu nih ya, meskipun dari kalangan non-muslim. Teman-teman lihat di surah Al-Mumtanah tuh, bagaimana Allah mengatakan Allah tuh tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada orang-orang non-muslim, teman-teman. Selagi mereka itu masih di kalangan, mohon maaf nih ya, ini sebenarnya bahasa halus nih Kak Karyana dan teman-teman yang lain, Bang Karol, Bang Jimmy ini termasuk daripada kafir zimmah, kafir zimmi. Orang yang tidak memerangi kami gitu loh. Kecuali mereka ini bagian dari golongan kafir harbi, mereka yang mencari masalah terhadap kami, wajar kami keras terhadap mereka. Tapi kalau teman-teman saudara non-muslim ini datangnya baik-baik, nggak ada salahnya kita sambut dengan baik-baik juga ya teman-teman yang di bawah ya. Terutama audiens yang dipilih dan dipulihkan oleh Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, mana nih? Saudara-saudara yang terkasih, ya kita dengarkan dulu Kak Karyana ya. Silakan. Iya. Saya ini nggak pernah baca Al-Quran. Apa yang mau saya hujat, mau saya protes, jangan saya dibilang 2 kaki. Memang saya nggak pernah baca, nggak bohong saya. Bertanya kan bukan berarti protes sama hujat. Kalau bertanya. Bukan Iya. orang ditanya, Bang. Tanya aja silakan sama Bu Karyana. Ya, Bu. Iya, Bang silakan Hanafi mau aja nanya tanya. apa sama Bu Karyana coba? Ya, saya mau tanya ke Bu Karyana, bisa? Silakan. Karol, silakan. Nih ada kakakku nih, Dar nih. Saya tanya apa ya? Oh ini aja, ini. Aku tanya. KPR. Udah ada alibiku di sini, ada alibiku, silakan. Ntar dulu Carol nanti dulu. Silakan Bu Derni, silakan mau tanya apa? Silakan. Pak Ustadz, aku nanya ya. Boleh? Silakan Bu Darni. Belum. Boleh. Bu Darni sehat kan, tapi hari ini kan sehat kan? Sehat semua kan? Keluarga sehat semua. Orang anak Tuhan Yesus harus semangat. Iya kan? Nah, soalnya Tuhan Yesus juga sakit. Ada datanya buat Tuhan Yesus. Di sorga sekarang Yesus berkuasa. Nggak mati membusuk bau bangke kan Yesus kami. Karena kan Itu manusia baru beda. paten. Manusia sama Tuhan beda. Tuhan Karena kan Yesus posisi kami saya sekarang bilang bahwa Tuhan berada di Yesus surga. celaka. Matius Tuhan 28 Yesus ayat celaka dan 18. sakit Pakai juga saya data dong. bicara begini ada data di Bible, bukan saya nggak ada data. Kami juga pakai data. Sekarang Yesus di surga kok. Bukan mati membusuk bau bangke. Ditunggu-tunggu nggak. Udah Bu Derni, pertanyaannya apa Bu Derni? Silakan Oke. Bang Hanafi. Kau jangan kau ditanya Yesus ada di larang-larang aku sorga, Bang kita Jemi. tanya Udah sorga. kongfu ya aku sekarang ya. Silakan nanya, tapi jangan lupa ya, satu pertanyaan 100.000 ya. Oke, begini. Jangan lupa tuh. Oke. Lanjut Bu Derni, Baik. silakan. Kan kalian bilang Isa Al-Masih nanti akan mati, ya kan? Akan mati. Nah, sedangkan Isa Al-Masih sekarang
berada di kerajaan, di langit. Kalian bilang kan diangkat ke langit, di sisi Allah, kan gitu. Kok mati lagi? Sementara manusia nanti begitu akhir zaman diangkat ke surga, malah bertemu dengan 72 bidadari. Kok Isa mati? Silakan. Jadi Bu Darni itu bertanya, Bu Darni menyamakan berarti antara Yesus dengan Isa berarti sepakat sama ya menurut Bang Darni? Apa Bunda Darni? Menurutku sama. Yesus itu adalah Tuhan bagi kami. Kalau kalian kan Isa Al-Masih, bahasa Arabnya, Aramaiknya adalah Nabi, kan begitu. Kalau bahasa kami, Isa itu ada di surat, ada posisi adanya di bahasa Arab, tapi kalau bahasa aslinya Iso, bukan Isa. Iso, ya. Kalau di Kristen, Yesus itu bahasa Yunani, bahasa Indonesia, bahasa Ibrani, Yeshua HaMashiach, kan gitu. Sekarang Yeshua HaMashiach itu berkerajaan di surga, duduk di tahtanya yang maha kuasa. Kalian Isa Al-Masih nanti katanya mati. Loh, kok bisa? Sementara dia hakim yang adil. Di dalam hadis Sahih Muslim 127 dikatakan, Isa Al-Masih akan datang di tengah-tengahmu sebagai hakim yang adil. Kenapa pula dia nanti mati lagi? Silakan Pak Ustadz. Ya karena memang dia belum mati Bunda Darni. Di dalam keyakinan kami Muslim, dia diangkat, diselamatkan. Dan dia nanti diturunkan kembali, lalu nanti dia mati. Karena manusia itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa semua mati, Bu Darni. Mati? Isa nanti mati? Nggak bangkit lagi gitu? Nggak bangkit lagi? Nanti akan dibangkitkan di yaumil mahsyar. Oh, dibangkitkan lagi Isa Al-Masih? Al-An'am. Oh ya, inilah kesalahan kalian. Surah ini. Gini Bu Darni, di dalam surah Al-An'am. Janganlah kayak gitu, mukamu itu jelek kali. Ya memang jelek aku Bu. Nggak usah lah, yang normal-normal aja. Di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-60 Allah bilang, itu kalau nggak salah ya, di bumi itu kamu dihidupkan, di bumi itu kamu dimatikan, dan di bumi itu pula kamu akan dihidupkan kembali, gitu. Jadi ya balik lagi ke dalil yang tadi Ustaz Nafi bilang, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu, Nabi Isa kan bernyawa, pasti akan merasakan kematian. Iya, terus kan dia sekarang berada di sisi Allah. Ya, terus diangkat ke sisi Allah sekarang kan. Nah, kenapa lagi dia mati? Apalagi sebentar kalau udah di surga, mana bisa lagi mati? Apa kalian itu, ajaran kalian itu? Bu, kalau sudah di surga nggak kan bisa lagi mati. Nggak ada dibilang di surga. Kemana dia? Kemana Isa Al-Masih? Ke langit kan dibuat? Ke langit kan? Kalian bilang ke langit? Di samping apa? Didekatkan kepada Allah kan gitu kan Isa Al-Masih. Ya kan? emangnya Allah di surga kan tidak. Jadi di mana Allah? Di mana? Ya Allah itu di mana Allah? Di mana? Allah itu tidak bertempat. Ibu. Terus kapannya mau kita ketemui nanti Allah itu? Hari akhir. Ya setelah penuaian nanti kelak di akhir zaman. Siapanya kita lihat nanti di surga itu? Setelah dibangkitkan dong Ibu. Nanti. Iya, kan Isa Al-Masih ini kan udah didekatkan kepada Allah. Kok bisa mati lagi? Bukan beleng-beleng itu. Kan dia kok bernyawa kan udah dia di dekat di sisi Allah. Mana ada lagi yang rupanya bisa mematikan yang di dekat di sisi Allah? Loh, siapa bilang nggak bisa Ibu? Itu. Hai kamu semua 586. Kalau kami di Kristen, Yesus sekarang berkuasa di surga. Matius 28 ayat 18. Enggak lagi mati. Dia di surga sekarang. Bunda Darni, bertobat kalian, bertobat. Pengetahuan secara ilmiah, secara logika, secara mantik. Kalau Tuhan itu ada di sorga, berarti besaran mana sorga sama Tuhan? Kenapa Pak? Kalau Tuhan itu di sorga? Kalau bilang Ibu kan ada Tuhan itu ada di sorga, berarti besaran mana surga sama Tuhan? Surga besaran mana? Nggak ada masalah besar-besaran. Itu tempat kekuasaannya, tahtanya tahtanya. Itu kami di Kristen. Tuhan kami itu berada di tahtanya di kerajaan surga.
Kalian Itulah yang bilang mengganggu pikiran Allah kita, kalian Bunda itu Darni. nggak ada tempatnya. Jadi kapan kalian mengganggu. melihat Allah kalian itu nanti? Bunda nih, yang mengganggu pikiran kita karena kita selalu memahami Tuhan itu tetap pada dimensi kemanusiaan. Itu masalahnya. Secara masa, waktu, tempat itu ciptaan Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan ada di ciptaannya? Gak paham? Obrolan ngobrol singkat gini gak paham? Gak Bukan punya nggak paham, wadah. kalian beleng-beleng. Dia Nggak nggak masuk punya di akal wadah. manusia. Saya dibilang Secara beleng-beleng sama pengenalan orang beleng-beleng Allah gak tersinggung, Bu Darni. Di versi Saya, kalian itu. Masa saya, kalian Bu nanti Darni. setelah akhir zaman nggak bertemu dengan Allah? Iya. Saya Bu Darni dibilang Jadi gila sama ngapain orang kita gila, sekarang saya ini nggak akan berdoa? tersinggung, Bu Darni. Ngapain kita berdoa, sembahyang 5 kali 1 hari, melakukan amal, melakukan kebaikan, padahal kita mau supaya kita ingin menuju ke kerajaan surga, kan begitu? Kalian bilang nggak ada tempatnya di surga nanti Allah itu. Jadi kapan kita melihat dia nanti? Pertanyaannya Bu Darni, memang ada di Bible itu orang yang menyaksikan sorga ada? Ada. Kami nanti bertatapan muka dengan Tuhan kami, melihat wajahnya. Yang saya tanya. Ya Tuhan Yesus kami data lihat di wajah Bible Tuhan itu kami. yang menunjukkan bahwa di Bible itu dia melihat Tuhan ada di surga, Yesus ada di surga. Siapa? Sekarang Henok di surga, Elia di surga, Yesus di surga, Matius 28 ayat 18. Siapa yang menulis itu? Udah berisi surganya Yesus sekarang. Yang menulis Udah ada isinya. data itu mengatakan bahwa dia ada di surga itu siapa? Orang siapa itu? Matius, murid Yesus. Berarti Matius bisa melihat sorga gitu. Ya, itu diilhamkan kepadanya melalui Roh Kudus. Saya tanyanya apa tadi? Berarti Matius yang bisa melihat bahwa itu ada di sorga gitu. Yesus berkata itu. Nah, Orano itu surga atau langit? Sama, langit. Di perjanjian lama pun dikatakan Allah, Yahweh, Jehovah menurunkan itu roti nama dari atau- langit. Ya, biar tahu atau kalian doa? ini penyesat kalian ini. Allah, Ya Bu Darni, Jehovah pelan-pelan, Bu Darni. menurunkan Ranah dari langit diskusinya jangan roti. ngomong dikuasai Bu Darni. Kita tiktokan aja. Kalian nggak usah harus terlalu. dibal-bali kalian karena ajaran kalian sesat. Ya terserah. Anda mau bilang sesat kepada kami. Masa Isa Al-Masih didekatkan di sisi Allah masih Menurut juga Bu mati Darni, nanti. Allah Di itu situ aja nama. kalian udah beleng-beleng. Menurut Bu Darni di Bible itu Allah itu nama atau gelar? Di orang Kristen sebenarnya Ya, menurut sebenarnya, data di Bible, Allah itu menurut bukan data. nama sesembahan kami. Menurut data di Bible Allah itu nama atau gelar? Itu nama gara-gara ditranslate orang Islam, orang Melayu. Yang Ya. saya tanya Bu Darni, Allah itu di Bible itu Menurut menunjukkan Bible. nama atau gelar? Menurut Bible yang sudah gimana ya, yang sudah salah ya, itu Allah itu sesembahan orang bangsa Quraisy, bangsa Arab itu. Sebenarnya Allah kami itu bukan Allah namanya Hasem, Jehovah, Elohim, Yahweh. Kalau saya kasih gitu. tunjuk data di Bible bahwa itu adalah nama, bagaimana Bu Darni? Memang nama di Bible, ini sudah salah terjemahan ini. Harusnya diganti Allah ini bukan Ya. Allah, harusnya Jehovah. Oke. Harusnya Bu Darni. Hasem, harusnya Amos Elohim. 4 nomor 13 kau baca itu Bu Darni. Iya, ini yang mentranslate orang Muslim loh, orang Muslim yang Bu mentranslate Darni, Alkitab ini. Bu Darni nggak pakai LAI lagi, Pak. Ya, gimana dibikin karena sudah ini terjadi, seharusnya ini harus diganti. Jangan nama Allah lagi. Aku nggak mau lagi menyebut nama Allah. Nggak. Perhatikan kalau aku berdiskusi, nggak pernah aku sebut nama Allah lagi. Tapi yang ku sebut Elohim, Yahweh, Hasem. Itu di luar Banyak dari kali. ya Hasemnya Abraham, Ishak dan Yakub, setan. Mamon. 1 banyak. Tawari 16 ayat 26. Banyak kali itu panggilannya. Itu cuma Itu satu sebutannya, sebutan penguasa itu. Itu cuma satu atau ada 3? Sekarang kembali ke laptop. Kenapa kalian bilang Isa Al-Masih mati lagi sementara dia sudah dekat di sisi dengan Allah? Lucu kan? Masa bisa mati lagi yang di sisi Allah? Nih. Tadi kan saya udah bilang, dalil pertama kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti merasakan kematian. Surah Al-An'am ayat yang ke-60 dikatakan di sana manusia itu ya di bumi itu dihidupkan, dimatikan dan akan dibangkitkan kembali. Nah, di surah Maryam juga dikatakan Nabi Isa, kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada saat hari aku dilahirkan, hari aku akan dimatikan dan akan dibangkitkan kembali. Itu loh
kata Nabi Isa langsung tuh. Jadi kami sebagai umat Muslim itu gak heran Bu Darni gitu, gak heran. Karena yang tidak akan merasakan maut itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana diterangkan di dalam surah Al-Qasas misalnya, bahwa segala sesuatu itu pasti akan binasa kecuali Allah, Bu. Segala sesuatu itu pasti akan binasa kecuali daripada Allah. Udah. Terus ada lagi ku baca di mana itu ya? Isa Al-Masih, begitu Dajjal nanti melihat Isa Al-Masih, meleleh Dajjal itu. Meleleh dia, kayak lilin Bu ya. Iya, meleleh Dajjal itu. Begitu melihat Isa Al-Masih. Terus kenapa pula kalian bilang Isa Al-Masih nanti mati lagi? Kan aneh. Enggak, gini. Di satu sisi meleleh Dajjal, melihat Isa Al-Masih, melihat wajah Isa Al-Masih. Bu Darni, sebelum saya menjawab pertanyaan Ibu, saya pengen tahu nih, sebenarnya apa sih motif Bu Darni ini sangat pengen sekali Nabi Isa itu nggak mati? Apa sih motifnya? Motifnya karena bagiku Isa Al-Masih itu adalah Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nggak akan bisa mati lagi. Dia pemberi hidup. Yesus dan Isa mengatakan, Yesus, kalau bagiku Isa itu sama dengan Yesus. Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Tapi kalian mengatakan Isa Al-Masih kelak akan mati. Padahal di ajaran kalian dikatakan Isa Al-Masih diangkat, didekatkan di sisi Allah. Kok bisa mati lagi? Bu, tadi Ibu bilang ini dua tokoh yang sama ya? Kalau aku jangan yang lain nggak tahu. Nabi Isa juga bilang, Bu. Nabi Isa juga bilang begini, Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu haza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Ibu dengarkan nggak itu? Kalau di Alkitab juga mengatakan Yesus, sembahlah Tuhan, Elohimmu. Itu. Oke. Kenapa Yesus mengatakan sembahlah Tuhan, Elohimmu? Tuhan itu merujuk kepada Yesus yang turun merendahkan diri ke bumi. Yang gelarnya Tuhan. Elohim itu siapa? Hakikatnya Yesus, ilahinya Yesus. Makanya dikatakan sembahlah Tuhan, Elohimmu. Jadi ini Tuhan dan Elohim ini satu. Makanya Yesus mengatakan aku dan Elohim satu. Betul. Di sini Bu Darni kalah telak nih. Kenapa? Ibu membawakan karya terjemahan, Bu. Apa dikatakan Yesua Hamasiah di dalam bahasa Yunania? Auti di estin ya ion yozon inaginos kosin deton monon aletinon teon kaion apestilas ison kriston. Kalah telak Bu Darni di sini. Inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal satu-satunya Elohim yang benar. Siapa itu? Engkau. Betul. Matius 11:25. Hanya kalian gak ngerti beleng-beleng, akhirnya jadi sesat mengartikan Bible kami. Aku gak tersinggung, Bu, dibilang beleng-beleng oleh orang yang beleng-beleng. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal Elohim satu-satunya dan Isa Al-Masih dan Yesus yang diutus. Diutus maksudnya bukan seperti nabi-nabi yang lain, tapi diutus maksudnya yang keluar dari Elohim itu, yaitu firman Elohim yang menjadi manusia. Itu maksudnya yang diutus. Dia menurunkan dirinya, menghambakan dirinya turun ke bumi, merendahkan dirinya. Yang diutus maksudnya bukan seperti yang di otak kalian, diutus seperti nabi-nabi yang lain. Tidak. Izin, Bunda Darni izin, saya bertanya. Kalau namanya diutus, pengutus sama yang diutus, yang mengutus sama yang diutus sama atau tidak? Seperti nabi-nabi yang lain berbeda. Kalau Yesus, dia wujud daripada Elohim. Ibrani 1 ayat 3. Makanya kalian beleng-beleng, gak mengerti, jadi sesat kalian. Gak mengerti kalau Tuhan itu berfirman, Bu Darni, kalau Tuhan itu berfirman, ya, yang keluar dari firmannya Tuhan itu firman atau Tuhan? Ya, firman yang keluar dari Tuhan itu ya firmannya. Ya berarti bukan Tuhannya kan? Kalau tak ada Tuhan, adakah firman? Ya makanya saya tanya, Bu Darni itu kalau nggak ada Elohim, adakah ada firman? Tanya dulu Bapak. Ini mengedukasi Bu Darni. Jadi kalau namanya TikTokan,
itu saling sapa, saling dengar supaya nanti mengedukasi di bawah. Ya kalian Jangan menyesatkan Bu Darni soalnya. menampilkan, Kalian menyesatkan. jangan Bu Darni menampilkan posisi kalimat Bu Darni kebeleng-belengan sama Bu Darni. Pada kalian saat yang Bu Darni beleng, itu berbeda. berkata-kata, pada saat Bu Darni berkata-kata, yang keluar perkataan Bu Darni atau Bu Darninya yang keluar dari mulut Bu Darni? Kalau nggak ada Bu Darni, bisa nggak keluar perkataanku? Ya Bisa. makanya yang saya tanya, yang keluar dari Makanya mulutnya Bu kalian Darni itu perkataan atau bukan? boteol. Itu. Kalau nggak ada aku, mana ada perkataanku? Jadi Iya. perkataanku dan aku satu. Biar kau Yang tahu saya itu. tanya, berarti Itu Bu letter Darni itu kalau tunggal. keluar berkata-kata, yang keluar kata-katanya kan, bukan Bu Darni. Iya. kan? Yesus ini hidup dia. Perkataan itu hidup. Firman yang Nah, hidup. Firman Tuhan itu yang keluar itu Tuhannya atau firmannya? Makanya firmannya itu menjadi hidup. Itulah Yesus. Iya, berarti bukan Tuhan kan? Yesus kan Tuhan. Gelarnya Tuhan. Bingung kan? Bingung kalian karena kalian hanya satu. Orang sana pun ada mengatakan patung itu Tuhannya hanya satu. Oh, iya jangan pura-pura bodoh. Jangan pura-pura bingung. Gak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar, izin sedikit karena Bu Darni kemarin sudah mengakui Yesus itu bukan Tuhan. Bu Karyana juga mengakui. Loh, Salah kau. loh. Lah kemarin Framing kau. Ulang, ayo ulang. hostnya betul nggak host? Saksi nggak kemarin host? Saksi, aku Nah, saksi. saksi, ada saksinya. Sepanjang Ada kalian saksinya. dengar aku sebagai apologet, gak pernah aku menyangkal Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Oke, baik. Kalau asal kalian Baik. aku itu udah sedeng. Baik. Kita uji sekarang. Mungkin Kita lah. uji sekarang ya. Baik, kita uji sekarang. Tuhan menjadi manusia, betul? Betul? Ya. Oke, baik. Tuhan menjadi manusia. Oke, pertanyaan saya simpel. Apa definisi menjadi? Berwujud. Apa definisi menjadi? Berwujud. Salah. Bingung kan? Orang Kristen ditanya Ya, bahasa kalau kau Indonesia. Kalau kau Orang memang Kristen itu kerjamu, ditanya biasa. bahasa Indonesia itu sebentar. Orang Kristen ditanya bahasa Indonesia nggak ngerti. Padahal pertanyaan saya kan, Anda kan mengiyakan Tuhan menjadi manusia. Ini ada di Yohanes 1:14. Pertanyaan saya simple sekali. Apa definisi menjadi? Berwujud. Udah dibilang salah kok. Berwujud udah dibilang salah berkali-kali kok. Diteruskan salah. Ya apa? Ya buka kamus besar bahasa Indonesia lah, belajar lah. Gimana sih? Buka belajar. Perlu bantuan nggak Bu Darni? Perlu bantuan nggak? Iya, ini mau ku cari sebentar. Menjadi Enggak, adalah perlu kata bantuan kerja nggak? Nanti yang sama ini. menandakan perubahan keadaan. Berubah bentuk rupa perubahan keadaan posisi dari sebelumnya. keadaan. Lanjut. Yes. Ya, berarti Lanjut. perubahan keadaan. Baik. Ya. Baik. Pertanyaan saya, yang namanya perubahan itu berubah tidak? Berubah. Oke, siap. Yang semula Tuhan berubah menjadi apa? Manusia merendahkan Oke, dirinya berarti dia. berarti dari Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan, betul? Gelarnya tetap Tuhan, gelarnya. Loh, manusianya yang saya tanya. Yang saya tanya manusia. Dia manusianya, Sabar. manusianya. Oke, manusia Tuhan bukan? Enggak dong. Manusia Tuhan bukan? Maksudnya manusianya. Baik, kita Tapi kunci gelar ya. Yesus ini Kita Tuhan. kunci. Sabar, santai, pelan-pelan. Manusia ini artinya bukan Tuhan, betul? Tuhan kalau Ya. Loh, yang satu Tuhan, yang satu iya. Enggak. sama. Sekarang kamu mau merujuk siapa ini sekarang? Merujuk Yesus? Enggak. Dia tetap Tuhan. Loh, ya, sabar. Ini yang dibahas Yesus, memang yang dibahas Yesus bukan orang Yesus. lain. Tetapi gini, ini bahasanya kan menggunakan bahasa Indonesia, betul kan? Oke. Betul kan? Ambil kertas suci. Kertas sucinya ambil. Kertas suci ambil. Kertas suci Nanti baik, Darni kertas jawabnya suci apa, baik. Darni Iya, jawabnya apa. Baik, Kertas sucinya ambil. Kertas suci. baik, kertas suci. Oke, kita pakai kertas suci teman-teman ya. Kalau di sini Bu Darni, Daniel. Ya Allah. Santri-santri itu manut sama Oh, guru. iso, Pakai Bu. kertas suci. Lagi nyari kertas suci dia. Biar nggak salah nanti ada datanya gitu.
Aku pun di depanku udah pulpen sama kertas kok. Karena sama si Ardiansa harus hati-hati kita. Ini apa ini? Ahli mantik. Ahli mantik. Ahli tipu-tipu dia ini. Oke. Ayo Ardi. Kata kerja menandakan perubahan keadaan wujud atau identitas dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Itulah menjadi. Ya santai dulu Bu Darni ya. Iya, sebelum ya. kau nongol. Darni, gini Darni. Sebentar. Ya, ini aja, ini aja. Jangan Aku ngomong sebentar dulu, aja. jangan ngomong dulu. Enggak, Sebentar saya aja. giliran saya. Saya yang ngomong, saya. Yang lain diem dulu. Kalau Ardiansa Diem dulu. menjadi Spider-Man, yang ditanya siapa? Di mute dulu. Kita tiga kita jawab. Kami tiga ya Ardiansa menjawab ya. Boleh, satu-satu Jangan kalau satu-satu kalian ya. saya tanya. Kami Iya, kompak maksudnya ya satu-satu lah yang jawab lah. Masa langsung Enggak tiga lah. gimana sih? Enggak lah, kami kompak lah bertiga menjawabnya. Ya udah, kompak silakan. Namanya perubahan tetap kalah Ardiansa. Iya, sabar, santai. Bisa nggak santai sih? Bisa nggak? Santai Ayo. kok, dari tadi santai tidur-tidur. Ya udah, jangan Kita tunggu aja. potong-potong dong. Karyana Jangan potong-potong sama ya dong. Daniel. Kita tunggu aja sabar kita. Ya, gitu dong. Mau Jangan dibawa potong-potong kemana ya. kita? Ayo. Jangan potong-potong, sebentar. Ya silakan. Lama banget sih. Ini lo udah dibuka nih, ya. Tuhan menjadi manusia. Kita sepakat dulu ini bahasa Indonesia, betul? Ya, Yohanes 1:14. Ini bahasa Indonesia, betul itu pertanyaan saya kok Yohanes 1:14. Ini bahasa Indonesia, Nggak betul. boleh di luar Bible, nggak boleh di luar Bible. Di luar Bible nggak boleh. Boleh Ini pertanyaan saya. Kita bicara Bible. Pertanyaan saya, ini bahasa Indonesia, betul? Ya, bahasa Indonesia. Nah gitu dong. Kok Yohanes 1:14 bodohnya Karyana ini. Ya memang iya. Ya ini bahasa Indonesia, betul? Nggak boleh di luar Betul. Bible ya. Loh, ini bahasa Indonesia bukan? Betul. Ya. Ya sudah. Oke. Oke, pelan-pelan kita sekarang ya, pelan-pelan. Menjadi ini definisinya tadi apa? Berubah keadaan, betul? Nah, Berubah. Ya udah, aku tulis berubah lah ya. Berubah. Tuhan kita turunkan, masih Tuhan di sini. Tuhan. Manusia Tuhan atau bukan Tuhan manusia? Definisi manusia yang saya tanya. manusia biasa, iya bukan Tuhan. Loh, ini nggak ada manusia yang nggak biasa. Yesus kami Di mana Tuhan. tertulis? Yesus Di mana? Tuhan. Oke, baik, kita buka kamus. Kalau gitu Dua kita buka macam kamus. manusia. Iya, kita buka kamus. Dua manusia. Iya, Dua kita- manusia, kita- manusia kan berdosa sepakat bahasa dan Indonesia. manusia yang suci. Sabar, Beda, sabar, beda. sabar. Ini bahasa Indonesia, betul? Manusia dari tanah apa? Sebentar, sabar. Ini bahasa Indonesia, betul? Betul? Ya. Betul. Berarti sesuai nggak dengan kaidah bahasa Indonesia atau melanggar? Ya itu manusia dari Sesuai. tanah. Sesuai. Itu manusia kita cek. biasa. Sesuai. Dari Ya kita cek sesuai. Sabar. Kita cek ya Dari sesuai debu. katanya ya. Ini Sabar, aku udah sabar. tahu aku. Udah Sabar, nggak bisa ditipu kita, Karyana. santai. Oke. Katanya manusia super. Ada nggak manusia itu? Coba ya. Sumbernya dulu Oke. kan, dari mana sumbernya? Iya, sabar. Iya. Ini Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Manusia. Ini kaidah. Ya itu untuk manusia kan, bukan untuk. Lah, Nah, emang ini untuk tulisannya manusia apa ya ini? Karyana. Ini Oke. tulisannya apa? Manusia biasa ini. Lo emang ada manusia yang nggak biasa? Ada. Di mana Manusia tertulis Tuhan dalam Yesus. Kamus Besar Bahasa Indonesia? Yesus. Di dalam sebentar. Di mana tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia itu bisa ada yang manusia biasa dan manusia bukan biasa. Di mana tertulis? Ada rupanya manusia yang suci. Ya, saya tanya KBBI dulu. Di mana tertulis? Silakan tunjukkan. Saya berhasil menunjukkan ini manusia nih ya. Manusia adalah Sabar. Di Al-Quran ada manusia yang suci. Sabar Yesus, Isa dulu Al-Masih. Tian. Sabar, santai ya. Ini manusia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Manusia adalah makhluk yang berakal budi. Di sini ada Ya, nggak? makhluk Ada nggak? yang berdosa. Sebentar. Ada nggak dua definisi di sini? Ada berapa definisi? Ya, iya, karena ini hanya untuk manusia berdosa ini, manusia Loh, di enggak. bumi. Saya nggak tanya manusia berdosa.
Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah, sabar Tian. Pertanyaan saya adalah, kalau ini sepakat bahasa Indonesia, Anda sepakat nggak bahwasanya bahasa ini yang Anda gunakan di Bible ini sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau melanggar kaidah bahasa Indonesia? Sesuai. Kalau sesuai berarti sesuai KBBI, betul? Iya, betul. Oke, kalau memang sesuai dengan KBBI, yang oten oke ini diblokir aja karena nggak bisa diskusi. Oke, udah saya blokir, mampus. Ada kau ke neraka. Dah. Oke, lanjut ya. Diblokir. Lanjut. Sebentar, lanjut ya. Berarti Kamus Besar Bahasa Indonesia mengeluarkan definisi manusia ini tidak ada 2 definisi di sini, betul? Ada. Apa definisi manusia suci dengan manusia? Enggak ada manusia suci di sini, enggak ada. Ada di Al-Qur'an. Ya udah, ada, di Alkitab ada. Kau tunjukkan. Ya udah, kau tunjukkan. Silakan. Manusia yang suci ya, turun ya. Iya, silakan. Ada kau dapat Tian? Biar cepat. Iya, silakan manusia suci. Iya, silakan. Bukan. Persoalan kita belum mengerti. Sebentar. Ini manusia. Ini di sini nggak tertulis di dalam Yohanes 1:14 Tuhan menjadi manusia. Nggak ada Tuhan menjadi manusia suci, nggak ada. Coba kita cek. Kita cek ya. Dalam sabar. Kita cek dalam Yohanes 1:14 teman-teman ya. Kita cek dalam Yohanes 1:14. Yohanes, apakah betul di dalam Yohanes 1:14 ada tertulis suci? Sabar. Santai. Yohanes 1:14. Santai dulu, diam dulu. Saya nggak suka diganggu. Ada manusia yang suci. Ini. Sabar. Dalam KBBI. Sabar. Iya, sabar dulu. Santai. Di mana malaikat Jibril menyebutnya sebagai anak laki-laki yang suci. Santai. Di dalam Yohanes 1:14 firman itu telah menjadi manusia suci, betul kan? Betul kan? Quran di Quran. Kok Quran ini? Sorry. Firman itu telah menjadi manusia suci, betul kan? Iya, sesuai dengan Matius 1 ayat 18. Manusia itu Yesus itu yang suci. Sebentar dulu. Firman yang dari itu Roh telah Kudus. sabar dulu. Firman itu telah menjadi manusia suci, betul kan? Ini kan ada tulisan suci, betul nggak? Ya. Cuman goib tulisannya nggak kelihatan. Sucinya di situ nggak ada. Suci lo ada. Lah ini suci. Mana? Ini. Ya udahlah, jangan gak usah panjang-panjangin Ardiansa. Nah, berarti di situ termasuk memang nggak dikatakan manusia pinter. yang suci. Itu namanya pinter. Itu nggak ada sucinya di sini. Baik, nggak ada sucinya. Berarti saya tulis. Tapi ayat yang lain mengatakan Yesus itu manusia yang suci. Di Al-Quran dan di Alkitab. Sabar, santai dulu. Ya Tuhan menjadi manusia. Kalau memang ada suci, kita klik di KBBI. Ada nggak manusia suci? Kita cek ya di KBBI ya. Ada Quran surat ini di Al-Quran. KBBI. Kita nggak bahas Quran, bro. Kita Quran surat Maryam 19. Saya nggak bahas Quran. Quran bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Kita kan di sini lintas agama. Manusia, sebentar. Manusia suci. Sabar. Nih ya. Saya ketik di KBBI, teman-teman. Manusia suci. Apa yang terjadi di sini? Tidak ada hasil untuk manusia suci. Cediar. Gak ada. Berarti manusia ya. Sebentar. Sabar. Santai ya. Sabar dulu. Sabar. Manusia adalah makhluk yang sabar. Iya, biar Santai dulu. Santai. Manusia adalah makhluk yang berakal budi. Saya tanya Bu Darni, KBBI ini betul atau salah? Iya betul. Iya. Ada nggak di KBBI manusia suci tulisannya? Apa? Pertanyaan saya sih, Berarti dalam nggak Kamus punya Besar salah. Bahasa Indonesia, Tian Di dulu. Al-Quran ada anak laki-laki yang suci. Saya nggak tanya Quran, Bu Darni. Saya nggak tanya Itu Isa Quran. masih Yesus. Saya nggak tanya Quran. Saya Ya, kita tanya. kan bicarakan Yesus ini kan. Loh, Bicara saya Yesus nggak tanya ini. Quran. Saya nggak tanya Quran. Kita sekarang bicara Yesus. Loh, saya nggak tanya Quran tapi saya nggak Iya, tanya tapi Quran. kita membicarakan Yesus. Iya, tapi saya tanya definisi manusia, bukan tanya Yesusnya. Manusia itu yang di KBBI manusia biasa.
Beda dengan manusia yang ada di dalam Sebentar, dunia. sebentar. Saya tanya kepada Bu Darni sekarang. Saya tanya kepada Bu Darni sekarang. Saya tanya kepada Bu Darni sekarang. Aduh, ini terlalu rame ya teman-teman ya. Ini gimana kalau kita ginikan aja ya. Tian, kau ke neraka dulu. Kau ke neraka dulu, Kawan Karyana kita, kau ke neraka Karyana, dulu. kalau diturun-turunkan kawan kita. Ya, kau ke neraka dulu. Dah. Kau ke neraka dulu. Sabar, Udah, Eko. diam, diam. Kau ke neraka, Aku udah, bukan kau ke neraka. Kalau kau mau neraka, sekalian ke neraka, mampus. Ah, udah, kabur aja, mendingan. Inilah kenapa dia, teman-teman, Bu Darni itu kemarin sudah kejebak. Manusia ini dia katakan bukan Tuhan. Udah, saya tulis bukan Tuhan. Tuhan menjadi manusia, berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan. Dia jawab, iya betul. Saya tanya, siapa yang namanya yang bukan Tuhan ini? Yesus. Selesai, Ustaz. Selesai. Yang bukan Tuhan ternyata Yesus. Selesai. Selamat sore. Selesai. Karyana dengan Bu Darni sebenarnya orang idiot, saya katakan orang idiot. Kenapa saya katakan orang idiot gitu kan? Karena emang nggak nyampe gitu loh otaknya itu. Ditanya definisi manusia, bilangnya manusia suci. Tidak ada satupun di dalam kamus besar bahasa Indonesia tertulis manusia suci botol. Idiot. Nggak ada idiot. Dasar bodohnya minta ampun. Di dalam KBBI beda sama Alkitab. Loh, emang sekarang saya tanya, kitab Anda menggunakan bahasa apa? Bahasa Indonesia. Sah nggak itu?